Seperti yang lain bahwa ada waktu 1 jam 15 menit kira-kira Mbak Siti Baroro ini akan diajak diskusi untuk mendalami atau mengklarifikasi beberapa hal baik yang menyangkut substansi paparan maupun terkait dengan hal-hal lain yang perlu digali dari profil Mbak Siti Baroro. 10 menit kami persilakan untuk menyampaikan presentasinya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ketua Tim Seleksi KPU Bawaslu RI, yang saya hormati pula Bapak Ibu anggota Tim Seleksi KPU RI dan Bawaslu RI. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk menyampaikan paparan berkenaan dengan ide atau gagasan apabila nanti saya terpilih di Bawaslu RI. Pada kesempatan ini, saya berangkat dengan tema besarnya yaitu penguatan sistem pengawasan dan penyelesaian sengketa untuk mewujudkan Bawaslu menjadi lembaga pengawas terpercaya. Pilihan kata pada lembaga pengawas terpercaya saya ambil dari visi Bawaslu dalam range-nya tahun 2020 hingga 2025. Sehingga saya berharap bahwa rumusan ini nantinya mampu menjawab range yang dirumuskan Bawaslu pada sebelumnya. Bapak Ibu sekalian, saya berangkat dari kondisi hari ini Bawaslu RI yang kalau dibanding sebelumnya, karena saya dulu pernah di pengawas pemilu tahun 2009, saat itu sebagai anggota divisi penanganan pelanggaran, dan selanjutnya saya juga pernah jadi pengawas pemilihan gubernur dan wakil gubernur, saat itu saya sebagai ketua. Nah, saat itu kewenangan Bawaslu amat sangat terbatas, disertai dengan fasilitas yang memang juga sangat terbatas. Dibanding dengan sekarang yang eksistensi Bawaslu sungguh luar biasa, tugas dan kewenangannya juga sudah cukup kuat. Sehingga saya berpikir bahwa sesungguhnya Bawaslu mampu kemudian berperan menjadi pengawas yang bisa menjaminkan penyelenggaraan pemilu ini bisa berlangsung sebagaimana yang diharapkan. Selanjutnya, pada eksistensi Bawaslu yang semakin kuat baik secara struktur sebagaimana ada dalam kewenangan Bawaslu di Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 itu kalau nggak salah pasal 93 dan 94 menyebutkan, di 94 itu menyebutkan luar biasanya kewenangan Bawaslu, yaitu juga ikut memutus apabila ada pelanggaran administrasi. Dulu belum ada. Dulu setiap ada pelanggaran administrasi direkom ke KPU dan belum tentu juga tindak lanjutnya seperti apa. Nah, saat ini Bawaslu punya kewenangan itu, memutuskan adanya pelanggaran dan kemudian memberikan sanksi terhadap pelanggaran tersebut. Begitupun juga terhadap kewenangan lainnya. Kemudian yang kedua, infrastruktur yang cukup memadai. Yang saya jelaskan tadi bahwa sungguhnya apa yang ada hari ini di Bawaslu dengan sarana prasarananya, termasuk sistem informasinya yang sudah ada, saya pikir sudah cukup memadai. Tinggal lagi ke depan bagaimana perlu dilakukan penguatan dan penyempurnaannya. Kemudian yang ketiga, dinamika yang saat ini berkembang tentang disharmoni regulasi atau kebijakan. Seperti yang terjadi pada pemilu 2019 tentang calon napi yang tidak dibolehkan mencalonkan oleh KPU. Lalu salah satu peserta pemilu yang kemudian melakukan gugatan judicial review dan dikabulkan, dan KPU mengamini, akhirnya memperbaiki regulasinya. Lalu kemudian hari ini di pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati ada perbedaan. Nah, perbedaan ini antara Bawaslu dan KPU, perbedaan penafsiran terhadap batas masa bebas
calon atau peserta pemilihan. Nah, andai pola ini digunakan dengan melakukan CR, mungkin KPU akan mengamini dan tidak ada persoalan. Cuma kan karena masing-masing bertahan, sehingga yang terjadi seperti yang sama-sama kita pahami dan marak di media sosial, kasus Bovendigul dan lain sebagainya. Begitupun juga seperti di tempat lainnya yang alhamdulillah tidak sampai seperti huru haranya yang di Bovendigul. Yang kedua tentang integritas, profesionalitas, akuntabilitas kerja penyelenggara di semua tingkatan. Karena titik rawan integritas ini di tingkat paling bawah, di tingkat kelurahan, desa, dan di tingkat kecamatan. Nah, ini yang ke depan perlu dikawal, bagaimana mengawal integritas, profesionalitas, dan akuntabilitas kerja penyelenggara di semua tingkatan. Bicara integritas adalah satu kata dengan perbuatan, satu regulasi, bagaimana kemudian bisa dilaksanakan secara sama, pemaknaannya hingga ke tingkat bawah. Gitu. Jadi bagaimana pelaksanaan regulasi dipahami dan bisa dielaborasi hingga ke semua tingkatan, terutama di tingkatan paling bawah, yaitu di tingkat desa kelurahan. Kemudian proses penerimaan laporan, tindak lanjut dan hasil laporan dari penanganan pelanggaran yang dinamika hari ini belum dapat diakses masyarakat dengan cepat dan mudah. Misalkan masyarakat memberikan laporan adanya pelanggaran, lalu bagaimana tindak lanjutnya? Apalagi di era pandemi COVID seperti ini kan tidak kemudian selalu untuk melihat progres laporan yang dikirim harus datang ke kantor. Tapi akses teknologi informasi yang perlu, yang harusnya bisa diakses oleh masyarakat. Kemudian yang tentang sumber daya manusia terkait kapasitas dan pemerataan kerja pengawasan. Muncul isu di permukaan seolah-olah beban kerja paling banyak itu di pengawasan. Bagaimana beban kerja di divisi lainnya? Ideasinya pengawasan itu melekat di semua komisioner yang ada di Bawaslu. Jadi walaupun divisinya SDM, walaupun divisinya penanganan pelanggaran, tapi kalau udah bicara pengawasan terhadap seluruh tahapan penyelenggaraan pemilu, itu melekat di semua komisionernya. Jadi bukan bicara divisinya, tapi ketika kerja-kerja pengawasan itu melekat pada semua. Sehingga seharusnya problematik ini tidak muncul ke permukaan. Kemudian partisipasi masyarakat dalam pengawasan. Memang cukup baik, tapi ada hal-hal yang memang perlu ditingkatkan lagi berkenaan dengan partisipasi masyarakat dalam pengawasan, apalagi dalam hal pelaporan terhadap temuan pelanggaran yang masyarakat sebenarnya tahu, tapi enggan melaporkan. Ini yang ke depan kita coba dorong bagaimana masyarakat tidak enggan, tidak khawatir, dan tidak takut. Lalu trust masyarakat yang perlu ditingkatkan, lalu penyelenggaraan pemilu pemilihan yang semakin kompleks. Karena ke depan tidak lagi 4 kotak, tapi 5 kotak dalam waktu yang bersamaan. Dengan dinamika masalah di pemilu yang lalu, diharapkan ini tidak terjadi lagi. Dan bagaimana Bawaslu ke depan bisa menyusun konsep, rumusan, strategi agar ikut turut serta memastikan bahwa penyelenggaraan pemilu dan pemilihan ke depan berjalan dengan baik. Inovasi program tantangan ke depan adalah harmonisasi regulasi yang tadi sempat saya sampaikan. 2 menit lagi. Baik, terima kasih. Harmonisasi regulasi. Lalu yang kedua, mengawal integritas, profesionalitas penyelenggara di semua tingkatan. Lalu penguatan dalam bentuk pengawalan integritas yang profesional ini dalam bentuk penguatan pemahaman dan implementasi regulasi pengawasan, penindakan, penanganan, pelanggaran dan penyelesaian sengketa, kemudian supervisi monitoring dan evaluasi, serta tindak lanjut pelaksanaan regulasi per Bawaslu tentang 3 hal tersebut, kemudian penguatan sistem informasi terkait pelaporan kerja. Jadi bagaimana sistem informasi ke depan itu bisa diterima dalam satu waktu, bisa dianalisis setiap jenjangnya, sehingga
bisa termonitor dengan baik. Dan terakhir memastikan kerja-kerja pencegahan sudah dilakukan juga di tingkat bawah. Dan ketiga, penguatan sinergisitas dengan stakeholder terkait pengawasan semua tahapan pemilu dan pemilihan. Sinergisitas ini penting dalam rangka untuk menguatkan kerja-kerja pengawasan di Bawaslu. Dan sinergisitas itu tentunya juga berjalan tidak hanya di tingkat pusat, tapi juga berjenjang hingga ke tingkat bawah. Ada 4 rumusan inovasi program yang saya tawarkan. Pertama, penguatan aspek pencegahan dalam bentuk penguatan strategi sosialisasi, pengelolaan SDM dan sistem informasi. Artinya tidak hanya penguatan sistem informasinya, tapi kemampuan SDM-nya dalam mengelola sistem informasi itu. Kemudian yang kedua, penguatan sinergisitas lembaga. Ketiga, penguatan sistem informasi. Dan terakhir adalah integrasi sistem informasi layanan publik yang cepat dan mudah diakses masyarakat. Demikian, terima kasih. Terima kasih untuk Saudari Siti Baroroh yang sudah 11 menit menyampaikan paparannya. Saya persilakan Bu Betty untuk mendahului berdialog dengan Bu Siti Baroroh. Baik, terima kasih Pak Ketua. Selamat sore Ibu Siti Baroroh. Bisa dielaborasi tadi karena keburu-buru ya, penguatan sistem informasi yang ada, bisa dielaborasi di situ. Oke, penguatan sistem informasi yang ada terutama pada layanan. Iya. Jadi sistem informasi yang saat ini ada di Bawaslu itu kan sudah ada. Dari itu pengawasan, penanganan laporan dan lain sebagainya. Nah, tinggal lagi menguatkan. Sisi penguatannya apa? Pertama adalah dalam sisi pengawasan. Bagaimana kemudian mungkin lapor hasil pengawasannya seperti apa masyarakat. Itu yang mudah diakses dan lengkap. Yang kedua kemudian laporan terhadap pelanggaran misalkan. Bagaimana masyarakat kemudian percaya diri lapor bahwa lapor dia itu ditindaklanjuti. Nah, di sini penting Bawaslu juga memikirkan, menjaminkan kerahasiaan pelapor. Jadi memang pelapor itu bahkan terpublis, tapi menjaminkan bahwa dia kemudian tidak jadi bulan-bulanan yang dilaporkan. Nah itu penting. Kemudian yang ketiga, penting juga dalam menjaminkan ke masyarakat itu bahwa ada jaminan keamanan terhadap laporan yang diberikan. Jadi jangan kemudian mereka, kan kebanyakan masyarakat ini khawatir kalau lapor malah dia yang kena. Jadi akhirnya dia pilih diam. Nah ke depan Bawaslu harus buat itu. Harus bisa menjaminkan sehingga ini bisa mendorong kepercayaan publik dan masyarakat itu sendiri untuk bergerak berpartisipasi. Baik. Sekarang ada sistem pelaporannya sudah ada ya, GoWaslu itu ya. Jadi tadi disampaikan masyarakat enggan untuk melapor, masih ada keengganan. Keengganannya itu karena khawatir jadi bulan-bulanan itu. Jadi satu khawatir jadi bulan-bulanan, dan yang kedua dia nggak tahu tindak lanjutnya seperti apa begitu. Oke. Jadi kalau misalnya Ibu terpilih jadi anggota Bawaslu RI, maka sistemnya akan dibuat seperti apa, Bu? Di satu pihak laporannya pelapor terlindungi, tapi di lain pihak dia bisa melihat statusnya. Jadi seperti apa tuh, Bu, yang direncanakan? Oke. Nah, pelaporan terhadap, jadi kan memang ada pelaporan yang serta-merta. Ada yang memang pelaporan di Bawaslu itu kan ada pengawasan, ada penanganan pelanggaran, dan penanganan sengketa. Nah masing-masing punya sendiri. Nah kalau memang dari sisi pengawasan itu kan serta-merta. Bagaimana masyarakat melihat dan melaporkan. Nah ini kita perlu cari rumusan bersama tentang ketika serta-merta itu, bagaimana kemudian kerahasiaannya bisa terjaga dan kita bisa segera proses. Tentunya pertama harus kemudian laporan dilengkapi dengan alat bukti, kemudian titiknya lengkap sehingga bisa segera. Kalau IT-nya tidak siap mempersiapkan itu dan tidak bisa dapat segera mudah diakses, ini kan menjadi lamban. Karena ini kan gerak cepat.
Sehingga untuk pengawasan yang laporannya itu serta merta bisa segera ditindaklanjuti. Berbeda ketika laporan terhadap yang pelanggaran administrasi misalkan yang resmi dilakukan. Itu juga bila dimungkinkan untuk tidak perlu datang ke kantor tapi juga menggunakan IT. Seperti misalkan laporan ke DKPP. DKPP itu kan tidak serta-merta kita datang ke DKPP. Tapi yang ini belum ada. Yang ini belum ada. Pelanggaran administrasi belum ada. Oke. Jadi yang sudah ada itu yang serta-merta. Yang Bawaslu. Yang Bawaslu itu kan serta-merta. Oke. Terus apa lagi, Bu, yang Nah, penguatannya itu antara lain juga ketika kemudian laporan itu ditindaklanjuti, kan tentunya ada tahap-tahap seperti di MK itu jelas, misalkan misalkan pelaporannya nggak lengkap, sehingga nanti di sini disampaikan mereka harus melengkapi. Terus ketika lengkap itu seperti apa? Jadi ada step-step yang itu logikanya bisa kita buat, gitu. Sehingga itu masyarakat yang administrasi. Ya, itu yang untuk laporan administrasi. Laporan administrasi dan laporan kita berharap tidak hanya pelanggaran administrasi dan juga penyelesaian sengketa lainnya. Jadi ada workflow-nya. Iya. Oke. Gitu. Jadi itu yang diinginkan. Kalau yang kalau yang pelaporan masyarakat yang Bawaslu itu tambahannya adalah bahwa orang akan bisa melihat statusnya apakah ditindaklanjuti atau tidak. Oke. Kalau menurut Ibu supaya bisa menjamin kerahasiaan dan keamanan atau keselamatan pelapor, itu apa yang dibutuhkan? Pertama, dari sisi IT ya, IT-nya harus kuat, jangan sampai gampang dijebol, karena IT ini luar biasa, orang bisa menjebol. Kemudian yang kedua, tentunya sinergi dengan stakeholder lainnya, karena menjaminkan kerahasiaan, menjaminkan kenyamanan atau pelaporan ini kan tidak bisa Bawaslu sendiri. Mungkin ada hal-hal, misalkan kan ada lembaga penjamin kayak KPK itu kan menjaminkan para saksi dan sebagainya. Nah ini yang perlu dirumuskan bersama. Yang jelas untuk hal ini perlu sinergisitas, tidak bisa Bawaslu sendiri menjaminkan, karena itu tidak hanya di Bawaslu di tingkat atas, tapi juga berjenjang hingga ke tingkat bawah. Ya, ini kan IT-nya nggak bisa dijebol, fine. Tapi kan ada yang bisa melihat kan. Iya. Jadi IT-nya didesain sedemikian rupa sehingga lah susah dijebol. Tapi ada orang yang harus operate ini. Menurut Ibu siapa tuh Bu yang operate ini? Yang bisa lihat laporan itu dan yang memproses laporan itu. Sehingga kerahasiaannya terjamin. Kan IT-nya nggak gerak sendiri kan, bukan robot kan, ada orang yang memproses laporan itu. Siapa yang memproses laporan itu sehingga kerahasiaan dan keamanan keselamatan pelapor itu terjamin? Tentunya tugas yang pasti petugas penerima itu yang sebelumnya kan ada mekanisme yang sebelumnya disusun bersama. Kemudian ada rumusan yang harusnya seperti apa kita lakukan. Tapi yang seperti tadi disampaikan bahwa bicara siapa adalah tentunya orang-orang yang kemudian terlibat langsung dalam penerimaan laporan. Gitu ya. Dan mungkin saya kasih ilustrasi begini, whistleblowing system ya. Beberapa organisasi itu whistleblowing systemnya nggak jalan karena yang ngelihat orang dalam sendiri gitu kan, jadi bocor. Organisasi-organisasi yang bagus, yang serius ingin whistleblowing sistemnya jalan, itu yang ngebuka tuh pihak independen tuh, bukan orang dalam. Jadi siapapun yang dilaporkan, misalnya kalau itu sistem internal, maka nggak akan tahu gitu ya, karena yang memproses itu pihak independen. Ya. Nah, ini terpikir nggak oleh Ibu ya, siapa yang mesti memproses agar yang melapor itu merasa aman? Karena kalau enggak,
Nggak jalan tuh sistemnya, mau dikasih sehebat apa juga kalau orang yang nggak mau lapor ya nggak mau lapor aja gitu, karena khawatir jadi bulan-bulanan kan. Menurut Ibu seperti apa tuh? Sementara kalau menurut saya yang laporan dalam misalkan laporan serta-merta adalah pertama bahwa yang melapor itu kemudian langsung disimpan sistem dan kemudian si penerima laporan kemudian bisa kemudian menindaklanjuti langsung, tapi tentunya si yang melapor ini diberi kode atau apalah kemudian, karena ini kan laporan serta-merta yang harus ditindaklanjuti. Bisa saja nanti laporan ini menjadi temuan karena si pelapor nggak mau namanya dicatut. Bisa saja nantinya laporan masyarakat ini berubah jadi temuan si pengawas itu sendiri. Mengapa? Karena ternyata pelanggaran ini si pelapor tidak mau terlibat. Jadi ketika laporan serta-merta itu langsung ditindaklanjuti di tingkat bawah, di tingkat pengawas kelurahannya, dan ternyata benar terbukti, lalu si pelapor ini kemudian ketika dihubungi keberatan untuk kemudian meneruskan laporannya, katakanlah, nah ini bisa saja berubah jadi temuan. Jadi bisa saja laporan serta-merta ini menjadi temuan pada akhirnya. Karena untuk menjaminkan kerahasiaan pelapor ini. Jadi bisa jadi seperti itu nanti. Soal integrasi nih ya. Apa aja nih yang mau diintegrasikan? Yang diintegrasi ini tentunya terkait dengan layanan yang bisa langsung di layanan umum, bukan layanan laporan kerja internal. Jadi integrasi layanan umum, misalkan seperti tadi, misalkan laporan hasil pengawasan, laporan pelanggaran administrasi, laporan pelanggaran di Gakumdu misalkan, pidana, dan laporan lainnya. Tapi berbeda dengan laporan yang laporan kerja yang ini di internal kelembagaan. Jadi yang dimaksud integrasi sistem informasi layanan publik ini adalah layanan umum yang menyangkut dengan proses kerja yang dipertanggungjawabkan oleh Bawaslu. Apa aja tuh kira-kira umum yang akan dilihat dan bisa cepat mudah diakses oleh masyarakat itu kira-kira apa aja Bu? Misalkan yang sering kali dipertanyakan ini kan layanan tindak lanjut penanganan pelanggaran, baik itu administrasi maupun pidana. Sudah sejauh mana dengan rentang waktu yang dibatasi undang-undang, tahapan yang dilakukan sudah sejauh mana? Mungkin antara pelanggaran administrasi, pelanggaran pidana itu dalam satu sistem terintegrasi gitu. Misalnya kan karena saya di KPU itu ada layanan satu yang bisa diklik, di situ ada info pemilu, di situ ada data pemilih, di situ. Nah, di sini maksudnya yang sebenarnya kita bisa saja kemudian sinergi dengan pakar-pakar IT berkenaan dengan ini. Misalkan dalam satu ruang, satu link itu ada di sana penanggalan pelanggaran administrasi, ada di sana pelanggaran penyelesaian sengketa, ada di sana pelanggaran pidana pemilu, yang itu semua bisa akses. Bahkan format putusannya pun juga bisa diakses, sama seperti di MK itu. Jadi tanpa harus berkirim surat, minta, kemudian langsung bertindak. Jadi serta-merta juga bisa diakses ke publik. Demikian. Saya baru sadar Ibu di KPU ya saat ini ya. KPU Provinsi Bengkulu. Apa yang membuat Ibu tertarik sekarang pindahnya ke Bawaslu? Saya pernah di Panwas Pemilu tahun 2009 di Divisi Penanganan Pelanggaran. Lalu pada tahun 2010 saya juga pernah pengawas pemilihan gubernur dan wakil gubernur, saat itu sebagai ketua. Saya melihat tadi di awal saya sampaikan bahwa hari ini begitu luar biasa penguatan kewenangan Bawaslu, baik dari sisi kelembagaan maupun sisi
fasilitas sarana prasarana. Dan saya berpikir bahwa apa yang terjadi hari ini yang mendorong saya untuk ikut menguatkan. Karena perannya lebih kuat sehingga Ibu merasa di Bawaslu sekarang bisa berbuat banyak gitu ya. Iya. Baik, terima kasih. Ya, kalau boleh saya melanjutkan tadi. Sama dengan pertanyaan dari Pak Ketua sebelum-sebelumnya juga sebenarnya, Pak Ketua yang keluar. Ini hampir seluruh inovasi-inovasinya kan kaitan dengan integrasi data segala macam. Saya pikir-pikir ajuan Ibu ini cukup sama deputi saja di Bawaslu yang kerjakan itu. Kita tidak perlu orang hebat, seorang komisioner yang mengerjakan hal sederhana seperti itu. Itu level eselon 2 aja kerjanya. Jadi menurut saya tawarannya biasa-biasa saja. Enggak sesuatu yang luar biasa gitu kita menghadirkan pemimpin hanya 5 orang gitu yang memberikan optimisme pada kita ketika dia akan memimpin Bawaslu. Pilkada serentak 2024 itu akan kita yakini berlangsung fair, adil, sesuai dengan hukum pemilu, nggak nendang gitu. Dan bahkan tadi pesimisme yang saya dapatkan 5 kotak 2019 sudah 5 kotak gitu. Dan ini harus dilaksanakan. Yang perlu kita dengarkan gitu dari Bu Baroro itu sesuatu yang meyakinkan pada kita ketika Anda diberi kesempatan memimpin organisasi ini berlima, itu bagaimana menyelamatkan semua proses ini gitu dari sisi kewenangan yang berlaku Bawaslu. Yang gini-gini ya asdep aja kali yang kerjakan gini Pak Pramdi. Nggak perlu seorang tokoh yang hebat begitu. Karena yang begini-begini tempat saya itu eselon 4 yang kerjakan. Gitu. Ya, saya kira gitu. Coba responnya gimana? Baik, terima kasih atas pandangannya. Berkenaan dengan itu, kan kita tidak, sistem ini hanya alat bantu untuk bagaimana proses kerja-kerja kita ini menjadi efektif dan efisien. Apa yang akan kita bangun sistem ini hanya alat. Sebelumnya kita juga seperti di awal adalah penguatan aspek pencegahan. Penguatan aspek pencegahan kan tentunya tidak juga dengan sistem ini, tapi ada upaya-upaya yang kita bangun. Nah, penguatan aspek pencegahan ini dari aspek dari pencegahan yang selama ini dilakukan, ini yang kemudian kita akan lakukan penguatan strategi sosialisasi yang selama ini dibangun, tidak hanya kemudian sosialisasi pengetahuan politik dan pengawasannya, tapi mungkin juga dengan pendekatan ideologi, pendekatan kultur ke masyarakat agar pencegahan berlangsungnya pelanggaran ini bisa kita cegah. Pencegahan terhadap money politik ini bisa kita lakukan. Jadi upaya rumusan strategi yang akan kita buat nantinya untuk mulai dari pencegahan bahkan sampai di pengawasan, kita juga bisa gunakan dengan pendekatan kultur, pendekatan ideologi, karena memang basis masyarakat kita demikian. Jadi tidak hanya sebatas pengetahuan pemilu, pengetahuan demokrasi. Ini untuk pencegahan. Begitu juga dengan pengawasan. Ketika upaya penguatan yang akan kita lakukan. Jadi substansinya tidak semua, jadi tidak hanya dengan alat-alat teknologi, karena alat teknologi ini adalah media yang digunakan agar proses pengawasan ini berlangsung efektif efisien, tapi juga upaya gerak, rumusan, terobosan yang pada saat proses pengawasan itu dilakukan. Sama seperti misalkan upaya disharmonisasi yang kita sampaikan tadi. Di Bawaslu itu ada tugasnya untuk melakukan pengawasan perencanaan. Perencanaan itu tidak semata pada perencanaan misalkan pada proses tahapan pelaksanaan, tapi juga mulai dari perencanaan. Nah, Bawaslu di situ kemudian bersama merumuskan strategi perencanaan itu seperti apa. Termasuk sebenarnya diharapkan tidak muncul lagi disharmonisasi regulasi ketika perencanaan regulasi itu juga dilakukan dengan efektif dan efisien. Karena rumusan regulasi yang dibuat KPU menjadi tugas
Bawaslu juga untuk mengawasi. Sehingga seperti apa produk regulasi yang dibuat oleh KPU itu juga menjadi tanggung jawab Bawaslu. Demikian. Terima kasih. Bu, Anda ini kita setuju proposalnya ini. Ibu perlu duit berapa untuk bangun teknologi ini? Gimana Pak? Andai proposal Ibu untuk membangun teknologi ini kita setujui, Anda anggaplah Ibu sudah jadi anggota Bawaslu. Ibu perlu duit berapa bangun ini? Saya perlu rumusan Iya. lagi Pak. Jadi Jadi supaya tidak omong-omong saja gitu loh. Dari kemarin kita disuguh ke yang begini-begini Pak Timsel, Bapak Ibu. Gitu. Nggak ada yang meyakinkan kita ketika membuat proposal project IT itu konkret gitu. Ya semua perlu IT, memang orang sekarang perlu IT gitu. Apa pengaruhnya terhadap kualitas pemilu, Pilkada serentak 24, apa yang ditawarkan di 2024 itu bahwa Anda memang layak memimpin organisasi besar ini. Oh, saya akan menjadi pengawas, tahapannya mulai dari tahapan perencanaan, mulai dari tahapan pendaftaran partai politik sampai tidak terlihat gitu loh. Bahwa kita bisa menyelamatkan pemilu 2024 dengan kondisi pandemi. Ini simulasi-simulasi yang lakukan, penghematannya di sini, cara saya mengatasi masalah yang akan timbul, kelihatan gitu loh. Ini kan tidak kelihatan, ini naskah-naskah. Ya mohon maaf loh, paparan di kampus cocok. Gitu. Ini Anda mau bekerja di dunia nyata. Gitu. Jadi memimpin organisasi, pemerintahan dalam arti luas. Itu yang konkret. Ngawang-ngawang terus kita disajikannya. Gitu Bu. Saya belum melihat ini sebagai sesuatu yang apa ya. Yang meyakinkan kita bahwa Anda pantas diberi kesempatan untuk memimpin organisasi ini. Silakan Bu. Uangnya nggak ngerti, bikin proposal tapi uang nggak ngerti berapa duitnya dibutuhkan. Saya ketika bangun IT saya perlu uang 1 triliun, saya beresin semua. Kira-kira gitu, Pak. Gitu. Gitu. Oke, saya bantu Ibu ya, jawab Siap. merespon Pak Bahtiar nih. Nah, ini kita berimajinasi memakai ilmu saya nih, ilmu psikologi sosial, ilmu psikologi politik, sedikit sosiologi. Begini Bu, kalau orang perilaku mulai dengan asumsi tentang orang dulu. Oke. Orang berperilaku dalam sebuah situasi, ada orang, ada sistem. Oke. Mari kita dudukkan masalahnya dalam konteks kepemiluan ini. Kalau menurut Ibu, asumsi yang paling pas dipakai untuk melihat perilaku orang di pemilu ini ada banyak orang terlibat di pemilu ini. Paling gampang kelihatan itu siapa? Partai politik, kandidat-kandidat, ya, kontestan, mungkin di situ sekarang ada pelaku, ada juga regulator atau penyelenggara KPU dan Bawaslu. Bawaslu jelas suruh ngawasin orang, betul nggak? Pertanyaan saya begini, menurut Ibu, asumsinya perilaku orang dalam konteks pemilu itu akan beradab, akan tertib, atau sebaliknya, tidak beradab, brutal, tidak tertib, culas, curang, manipulatif. Yang mana yang lebih percaya? Memastikan Enggak, ini perilaku. Asumsi Ibu tentang orang. Berarti enggak pertanyaan saya? Saya kasih tadi gambaran. Dalam konteks pemilu itu, ya Pak Chandra sudah senyum. Mana yang lebih Bu yakin? Pak Chandra juga sama saya. Dalam konteks korupsi, asumsi mana kita pakai tentang orang? Orang itu luhur, baik, jujur, baik perilakunya, atau sebaliknya dia cenderung akan culas, akan manipulatif, akan berperilaku buruk, tidak beradab. Katakanlah begitu, makin brutal nih. Yang mana Ibu percaya dalam konteks pemilu? Ini penting loh Ibu. Kalau Ibu mengatakan, enggak, orang dalam pemilu itu orangnya baik-baik kok. Dikasih penyuluh aja bagus, dikasih sosialisasi dia pasti tertib. Udahlah, nggak usah kita bangun sistem yang sebaliknya. Ini gampang lagi mencontohkan nih.
Kalau asumsi saya tentang tetangga saya di rumah saya itu orang baik-baik, Bu, saya nggak bikin kunci berlapis-lapis, pagar nggak ada, terbuka, semua orang baik-baik, nggak ada orang maling. Tapi kalau saya asumsi sebaliknya, ini di sekeliling saya ini maling semua ini, pagarnya berlapis, kuncinya berlapis. Kalau dia jebol di sini masih nggak kena lagi, itu perangkat pengamanannya luar biasa. Karena saya tahu ini sekeliling ini maling-maling semua ini. Itu yang imajinasi ini yang dimintakan oleh ke Ibu melihat. Tadi Pak Bahtiar mengatakan nih, kebayang nggak? Ini pemilu kita ini 2024 makin beradab apa makin brutal? Menangkap nggak? Kalau makin brutal, kita siapkan tadi pintu yang berlapis-lapis itu supaya nggak bisa ditembus. Kecurangannya akan makin lebih hebat, modusnya akan lebih nekat, model-model kecurangan. Tadi Bawaslu kerjanya apa? Pengawasan, pemantauan, penindakan dari kecurangan. Jadi kalau Ibu nggak punya imajinasi bahwa ini akan brutal, ya kita bikin bangun sistem yang biasa-biasa aja. Itu loh maksud saya. Nah kalau Ibu bisa, nah saya tanya sekarang, Ibu lebih percaya yang mana dari dua asumsi ini? Ini orangnya baik-baik gitu, yang terlibat pemilu. Atau Ibu mengatakan orangnya brutal. Kalau orangnya brutal, mesin pengawasnya harus canggih. Mesin pengawasnya yang bernama Bawaslu. Sebagai sebuah kata-kata lah ya. Mungkin saya analogikan gampangnya mesin. Mesin pengawas, mesin monitor, mesin penindak yang memang powerful. Jadi yang mau curang-curang udah tahu dulu, wah mesin canggih ini. Nah sekarang saya permudah lagi. Ketika Ibu melihat mesin yang bernama Bawaslu ini, Ibu udah pelajarin belum bolong-bolongnya di mana? Kan Ibu pelaku ini. Ya enggak bukan pelaku sih, enggak jauh-jauh lah. KPU kan dari dekat bisa lihat gitu. Nah ini mungkin dari kemarin enggak kita lihat ini. Jadi kalau orang itu bisa konkret itu loh, ini maling urusan ini, jawab obatnya ini nih. Untuk kecurangannya begini, mesinnya harus seperti ini. Nah, itu coba Bu. Tapi jawab dulu yang tadi, Bu. Ibu lebih percaya yang mana ini? Asumsinya perilaku orang baik-baik itu apa memang cenderungnya culas? Karena manusia kan punya dua sisi, Pak. Sisi baik dan sisi negatif tadi, jelas tadi. Tapi kan sudah perjelas, konteksnya adalah pemilu. Ya. Jangan bicara yang general, Bu. Ya, baik. Karena pada akhirnya ketika ada tuntutan itu kemudian tidak terpenuhi atau ada satu titik di mana masyarakat bisa brutal gitu. Jadi artinya pada prinsipnya tadi yang saya katakan bahwa manusia itu ada sisi baik, tapi ada sisi di mana ada yang kemudian bisa brutal pada satu titik. Yang titik itu yang kemudian menjadi tadi yang Bapak sampaikan sampai kita buat pagar, sampai digembok berlapis-lapis. Nah, makanya tadi saya sampaikan bahwa penguatan pengawasan di mana? Bagaimana agar pengawasan yang dilakukan, regulasi yang dibuat oleh Bawaslu. Boleh nggak saya potong? Boleh, Pak. Oke. Izin Pak Prof. Manusia, kita jangan berangkat dulu solusinya. Kita berangkat dulu dari postulat dasarnya. Tentang manusia. Manusia ada dua sisi, betul. Sisi mana yang lebih dominan, itu sangat individual. Oke. Kemudian sangat temporer, sangat lokal. Ya. Kita berangkat dari sisi manusia Indonesia. Jadi kalau perilaku manusia Indonesia dalam rangka pemilu, postulat dasarnya gimana? Beda dengan kalau kita bicara tentang manusia di negara yang lain, gitu ya. Kondisi sosialnya agak berbeda. Nah, itu dulu supaya obatnya tepat nih, bahwa pencegahan itu ya, tetapi adalah pencegahan yang bagaimana, yang harus dibentuk, yang harus dibikin polanya dengan konteks manusia Indonesia pada hari ini. Jadi postulat dasarnya tentang manusia Indonesia itu perlu didudukkan dulu dalam posisinya. Jadi jangan bilang manusia ada dua sisi, baik dan buruk. Iya, gitu ya.
Itu sih apa ya, aksioma, cuma di sebelah mana gitu. Mau dijawab atau cukup? Ada yang lain maksudnya, ada yang mau nanya lain? Tadi Oke, silakan. cukup ya sementara. Jadi itu jangan tausiah. Tadi belum selesai saya tadi sebenarnya. Oh, Ya belum tapi nggak selesai. apa-apa. Ya udah Nggak apa-apa. lanjutkan, selesaikan Ya, lah. jadi- Iya nggak apa-apa. Ya, Lanjut Pak Rijen. iya. Jadi Ibu terus terang dari awal begitu menyampaikan pesimisme, sementara kami butuh orang yang optimis gitu. Bahwa ada Tapi kendala realistis Pak, dari realistis gitu. bahwa perilaku orang manusia dalam konteks pemilu memang akan brutal. Kan Betul. harus diakui saja. Supaya Betul. kita tahu obatnya. Misalnya nih, saya yang konkret sebenarnya ada 178 juta orang DPT 2019. Contoh, yang datang ke TPS 158 juta orang. Oke? Yang suara sahnya hanya 137 juta. Hampir 20 juta orang sudah datang ke TPS tapi suara tidak sah. Itu betul-betul pekerjaan teknis pemiluan. Di mana pengawasan pemilu dilakukan supaya hampir 20 juta orang suara ini gak hilang lagi 2024. Yang gitu-gitu itu. Yang nendang gitu solusinya itu. Kalau mau ngomong seperti ini aja, gak tokoh ini bos, 5 orang ini tokoh nasional ini. Penjaman pemilu 2024. Pemimpin nasional. Tokoh nasional dan pemimpin nasional gitu Bu. Kira-kira gitu Bu. Saya mohon maaf Bu, jadi cukup. Bu Pungki. Oh. Bu Endang. Bu Endang. Terima kasih Pak Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat dulu ya Mbak Baroro, sudah berhasil di 20 besar. Mudah-mudahan semuanya lancar. Dan mungkin saya agak sedikit ingin menyampaikan juga apresiasi ya terhadap apa yang sudah disampaikan tadi. Saya kira dengan cukup inovasi yang ingin dilakukan bahwa kemudian mungkin ini memang jangan kaget dengan kita ya Mbak Baroroh ya, karena memang dari tadi itu para calon memang menyampaikan terkait dengan pembangunan IT ya, IT kemudian sistem. Memang tidak semuanya ya, tidak cuma Mbak Baroroh itu tidak memberikan proposal, tetapi setidaknya memberikan apa yang dibangun. Ya, saya kira itu. Nah, Mbak Baroroh ini kan sebagai anggota KPU ya. Kemudian pernah juga menjadi Bawaslu gitu. Saya ingin sebagaimana pertanyaan saya yang lain kepada bagaimana kemudian ini kan ada kelebihan menurut saya. Anda pernah merasakan di 2 lembaga, yaitu lembaga Bawaslu juga sudah pernah, dan lembaga KPU yang selama ini selalu aja dalam setiap perhelatan pemilu itu kan terjadi, kadang-kadang orang menyatakan seperti Tom and Jerry lah, ada perbedaan-perbedaan ini. Nah, saya ingin bagaimana kira-kira membangun sinergitas antara KPU dan Bawaslu, belajar dari pengalaman-pengalaman yang lalu, apalagi mungkin Mbak Baroroh bisa menyampaikan pengalaman ketika pada pilkada yang lalu, ya kan, ada pilkada yang lalu ada mantan narapidana gitu ya, yang atas rekomendasi Bawaslu harus dimasukkan kembali sebagai pasangan calon dalam pilkada.
Nah, ini kan perlu. Itu yang pertama ya, Mbak, nanti. Yang kedua adalah menjawab tadi yang disampaikan oleh Pak Dirjen, saya kira tadi disampaikan bahwa Pak Bahtiar menyampaikan begini, apa sih sebenarnya yang bisa dilakukan? Apa terobosan yang bisa Mbak Baroroh tawarkan gitu ya? Selama ini ada kesan, dalam tanda petik ada kesan bahwa Bawaslu itu terlalu gendut anggarannya, ya. Bawaslu itu terlalu gendut anggarannya. Nah, kira-kira apa terobosan bagi Mbak Baroroh ini ya? Karena terus terang aja dari hasil wawancara tadi gitu, misalnya bahwa seringkali ada anggaran-anggaran yang dianggap tidak efisien, ya, sehingga ke depan ini kan COVID kemungkinan ekonomi juga belum tentu pulih kan. Bagaimana kemudian membangun Bawaslu yang lebih efisien? Jadi ada dua, KPU dan Bawaslu. Berdasarkan atas pengalaman Pilkada Bengkulu, mungkin sedikit Anda ceritakan. Kemudian yang kedua adalah bagaimana membangun Bawaslu yang lebih efisien, gitu. Oke, silahkan, Mbak. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Pertama berkenaan dengan sinergisitas dengan Bawaslu. Kita di KPU Provinsi Bengkulu tadi dikatakan bahwa kita sangat memahamkan kebijakan yang muncul di tingkat atas, sehingga ketika ada perbedaan kita pun juga memaklumi, dan kami semua mengamini masing-masing kan taat tunduk pada kebijakan masing-masing lembaga, KPU di KPU, Bawaslu dengan Bawaslu. Ketika ada perbedaan kita lakukan sesuai regulasi. Nah, misalkan kasus pencoretan pasangan calon karena calon gubernurnya yang mantan napi dan belum 5 tahun dalam perspektif KPU. Lalu kemudian yang bersangkutan mengajukan gugatan ke Bawaslu. Pertama di mediasi dan kita tetap dengan putusannya. Akhirnya naik ke sengketa. Nah, ketika sengketa Bawaslu sebagaimana pemaknaannya bahwa mereka tidak sepakat dengan kita, walaupun kemudian kita sampaikan bahwa yang bersangkutan terbukti masih menjalani bebas bersyarat gitu loh. Jadi belum 5 tahun betul. Tapi kita hargai putusan Bawaslu dengan memenangkan yang bersangkutan. Sehingga dengan lapang hati ya kita masukkan kembali, karena memang putusan Bawaslu itu adalah final mengikat. Sehingga walaupun kemudian kita berbeda pendapat berkenaan dengan itu, ya kita masukkan kembali gitu loh. Karena memang regulasinya seperti itu. Regulasinya bahwa di KPU mereka kita coret, lalu kemudian mereka ngajukan gugatan ke Bawaslu, dan dalam regulasi Bawaslu seperti itu, dan mereka memasukkan, ya kita hormati. Karena undang-undang kemudian kan menjaminkan bahwa putusan Bawaslu final mengikat KPU untuk tunduk. Ya udah, akhirnya kita masukkan. Gitu. Jadi sinergisitas kita begitu. Jadi bagaimana kita menghargai regulasi masing-masing sehingga kemudian kita berjalan menegakkan regulasi masing-masing itu. Gitu. Nah, ke depan ideasinya seperti tadi yang saya sampaikan, sebenarnya mulai dari perencanaan. Tahapan perencanaan, pengawasan di Bawaslu itu mulai dari awal, sehingga regulasi yang dikeluarkan ada kesepahaman bersama. Karena dalam kewenangan tugasnya Bawaslu itu kan mengawasi pelaksanaan PKPU. Nah, apapun putusan PKPU itu harus kemudian diawasi. Ketika kemudian bertentangan dengan PKPU, itulah pelanggaran. Tapi ketika kemudian tidak bertentangan dengan PKPU, seharusnya kan tidak pelanggaran. Logikanya ketika memang sudah benar PKPU dilakukan, sebenarnya tidak ada pelanggaran di sana. Sehingga ketika sengketa diajukan harusnya ya KPU dimenangkan, karena kan proses pencalonan itu juga ada Bawaslu di sana gitu. Tapi karena itu tadi regulasi perundangan mengatur demikian, kita menghargai itu sehingga terbangun sinergisitas antara lain demikian.
Kemudian yang kedua berkenaan dengan efisiensi dan efektivitas anggaran. Mohon maaf karena tidak memahami persis anggaran di Bawaslu saat ini terkait dengan efisiensi, apalagi sekarang di era pandemi COVID, mungkin pertemuan tatap muka itu penting untuk dikelola secara efektif mungkin gitu ya. Karena bentuk-bentuk seperti apa yang kemudian diperlukan luring. Jadi ketika luring betul-betul target yang ingin dicapai jelas dan pertemuan itu berlangsung secara efektif gitu loh. Dan hal-hal yang selama ini dilakukan dengan luring itu kemudian bisa untuk efisiensi anggaran kita lakukan secara daring. Misalkan sosialisasi regulasi. Lalu kemudian Bintek misalkan, kalau memang dimungkinkan untuk tidak luring, ya tidak kita lakukan luring dalam rangka untuk efisiensi tadi. Kemudian persidangan, karena selama ini seperti DKPP juga melakukan persidangan secara daring dan efektif, mungkin itu bisa kita lakukan. Sehingga anggaran persidangan yang selama ini agak besar di luring, itu bisa kita efisienkan ketika itu dilakukan secara daring. Demikian. Oke, terima kasih. Terima kasih Pak Ketua. Pak Chandra, ada? Saya pas saja. Pak Erlangga. Saya sedikit saja, tadi dalam penjelasan Anda itu dijelaskan bahwa untuk mencegah money politik ya, itu tidak cukup dengan pendidikan politik dan demokrasi, tapi juga pendidikan berbasis ideologi dan kultural. Nah, kalau coba saya debat ya, saya coba komen argumen Anda dalam konteks masyarakat yang money politiknya begitu kuat ya. Apakah kemudian menurut Anda, apakah warga itu tergerak gitu untuk mengatasi atau mengawasi money politik dengan hanya melalui pendidikan ideologi? Cukup apa enggak? Kedua, kultur. Kultur itu seperti pedang bermata dua, Mbak. Dia bisa mendorong, memberdayakan orang untuk mengawasi, tapi dia juga bisa justru memperkuat money politik, patronase politik, dan lain sebagainya. Nah, poinnya sebetulnya apa yang bisa menggerakkan warga untuk mengawasi money politik? Saya masih sanksi dua model tadi selain pendidikan politik itu bisa benar-benar mengantisipasi persoalan money politik dari pengawasan masyarakat sipil. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak. Terkait dengan upaya pencegahan money politik, memang tidak cukup dengan pendidikan politik. Perlu juga sisi-sisi lainnya, misalkan karena money politik itu kan tidak hanya kepada masyarakatnya, tapi juga kepada calon, bahkan mungkin institusi peserta pemilunya, dalam hal ini partai dan sebagainya. Nah, pendidikan politik yang saya maksudkan tadi adalah penguatan dalam kerangka sosialisasinya. Misalkan tadi kenapa kemudian perlu berbasis ideologi dan berbasis kultur, karena di sana ada sanksi selain normatif, sanksi yang diatur dalam undang-undang, tapi ada sanksi sosial di sana. Nah, umumnya bahwa ketika sanksi sosial diberikan, ini akan biasanya lebih menguatkan masyarakat untuk berhati-hati. Kemudian pendidikan politiknya juga tidak hanya dalam melihat angka uang itu, bagaimana kemudian nilai ketika kemudian pilihan politik dihargakan dengan angka, konsekuensi ke depan untuk melihat pemimpin itu seperti apa, dan ini terkait dengan materi sosialisasi nantinya di pendidikan politik. Jadi memang tidak semata pada penguatan sosialisasi di tingkat bawah dengan pendekatan kultur dan ideologi, tapi juga sisi lainnya. Misalkan bagaimana ruang-ruang, kan ada ruang pertanggungjawaban anggaran politik di dana kampanye. Nah, kan ada dana upaya dari sisi dana kampanye. Jadi dana kampanye tidak
serta-merta dilakukan analisis publik, akuntan publik, diperiksa oleh akuntan publik, tapi peran Bawaslu di mana di sini? Untuk kemudian memahami agar peserta politik itu dalam menyampaikan dana kampanye tidak apa adanya, tapi betul-betul mempertanggungjawabkan ini loh dana kampanye yang mereka keluarkan, lalu pertanggungjawabannya seperti apa. Nah, Bawaslu tidak hanya serta-merta mengaminkan hasil kajian akuntan publik itu, tapi kemudian juga bisa memaparkan celah-celah sisi-sisi dari hasil kajian akuntan publik itu. Itu antara lain terkait dengan penggunaan anggaran yang digunakan peserta pemilu dalam kampanye. Karena kan logika politiknya dengan proses kampanye yang dilakukan, sementara kemudian muncul di anggaran dana kampanyenya yang sedikit. Nah, itu kan Bawaslu punya hak untuk kemudian menganalisis secara tajam, melakukan pemeriksaan atas kewenangannya mengawasi tahapan kampanye dan dana kampanye. Nggak, sepertinya jawaban yang Anda berikan itu nggak terkoneksi, nggak nyambung dengan pertanyaan saya. Kan pertanyaan saya itu ini terkait dengan pendidikan tingkat masyarakat sipil, ya kan? Yang menurut Anda itu bisa diselesaikan money politik itu tidak hanya dengan pendidikan politik dan demokrasi, tapi juga kemudian ideologi dan kultural. Nah, kemudian kan saya jawab bahwa pada kenyataannya ideologi dan kultural itu apakah bisa menggerakkan orang untuk membatasi money politik. Yang mau coba saya ingin dengar sebetulnya dari Anda itu bahwa manusia itu kan need for incentive. Manusia bergerak dari motivasi dan insentif apa yang membuat orang bergerak sesuai dengan tujuan kebaikan. Nah, bagaimana formulasi dari Bawaslu, inovasi seperti apa yang Anda akan lakukan terkait dengan hal itu? Baik, terima kasih. Penjelasan saya tadi hanya ingin menguatkan bahwa pencegahan money politik tidak semata dengan pendidikan politik, tapi juga dengan yang lain. Lalu berkenaan dengan pertanyaan tadi tentang bagaimana pendidikan politik di masyarakat dengan pendekatan ideologi dan pendekatan kultur adalah nilai-nilai sosial yang terbangun di masyarakat. Lalu kemudian dari sana akan muncul sanksi sosial. Nah, biasanya masyarakat ini ketika ada sanksi sosial itu di sana kekhawatiran, sehingga mereka kemudian, nah seperti tadi yang Bapak sampaikan, bisa saja ternyata pendekatan kultur itu justru melegitimasi upaya-upaya yang lebih jauh. Tapi di sanalah kemudian kita lakukan evaluasi, kaji mendalam, karena masing-masing masyarakat Indonesia kan bineka ragam, masing-masing punya kultur yang berbeda. Ada yang pendekatannya pendekatannya dengan kelemah lembutan, ada yang dengan tidak bisa dengan seperti itu, ada dengan pendekatan lain. Jadi cukup adaptif. Jadi pendekatan kultur ini cukup adaptif, harus menyesuaikan dengan kondisi lapangan masing-masing wilayah. Sementara kalau pendekatan ideologi, nilai-nilai ideologi yang di masing-masing wilayah itu yang terbangun. Yang pada akhirnya muncul adalah sanksi sosialnya. Sanksi sosial yang umumnya di masyarakat pedesaan, di masyarakat daerah, bahkan di perkotaan sendiri masih berlaku ketika sanksi sosial itu diberikan gitu. Masih mengikat masyarakat dengan sanksi sosial itu. Demikian. Terima kasih Pak Erlangga. Sedikit dari saya, Mbak Roro ini lama di KPU, di Bawaslu, sangat tahu bahwa resiko menjadi penyelenggara pemilu itu akan mendapatkan citra atau image sebagai bagian dari masalah kalau dalam pemilu itu terjadi masalah. Bahkan kalau pemilu atau pilkada yang kalah itu pasti menghujat KPU. Dan selalu apa yang dibuat oleh KPU atau Bawaslu itu salah. Selalu salah. Nah, oleh karena itu ini ada problem kepercayaan. Bagaimana kepercayaan masyarakat publik terhadap penyelenggara pemilu itu sering tanda kutip itu ngedrop
karena ada masalah-masalah yang terjadi dalam pemilu maupun framing masif dari pihak-pihak yang kalah. Tapi ini nggak boleh dibiarkan karena penyelenggara pemilu itu harus dipercaya, harus dipercaya. Nah, kira-kira apa yang bisa dilakukan oleh Bawaslu untuk membuat Bawaslu sebagai penyelenggara pemilu dipercaya oleh masyarakat? Baik, terima kasih. Yang dibangun adalah proses akuntabilitas, pertanggungjawaban publik atas kerja-kerja yang dilakukan. Untuk membangun kepercayaan publik atas apa yang sedang dijalankan, apa yang sedang diproses oleh Bawaslu. Misalkan seperti tadi, Bawaslu bertanggung jawab dalam pengawasan penyelenggaraan pemilu, mulai dari perencanaan sampai pada tahapan akhir, penetapan pasangan calon. Dan masing-masing setiap tahapan itu dipublikasikan bagaimana kerja-kerja Bawaslu dalam mengawasi mulai dari perencanaan dalam setiap tahapannya. Itu satu. Yang kedua, kemudian mendorong partisipasi publik dalam bentuk menjaminkan bahwa partisipasinya itu justru dalam rangka untuk menguatkan demokrasi di Indonesia. Tidak kemudian justru misalkan dengan laporan yang mereka berikan justru kemudian membuat mereka menjadi apatis nantinya. Jadi pertama dengan memastikan proses kerja pengawasan ini berlangsung dengan baik dan dipublikasi mulai dari proses kerja-kerja pengawasan dilakukan. Yang kedua, penanganan pelanggaran yang diproses di Bawaslu itu dilakukan secara transparan, dipublikasi itu tadi dengan menggunakan IT yang bisa diakses semua masyarakat sehingga masyarakat bisa percaya ini loh proses yang dilakukan, tidak ada manipulasi di sana. Proses kajian hukumnya jelas, semua pihak bisa melihat dengan mudah dan cepat untuk penanganan pelanggaran administrasi. Begitupun juga dengan penyelesaian sengketa. Itu pun juga dilakukan secara transparan mulai dari proses penerimaan laporannya, lalu bagaimana proses penerimaan laporannya, kalau memang kemudian tidak ditindaklanjuti apa sebabnya, semua terpublikasi dengan baik. Harapannya itu ikhtiar agar publik kemudian percaya bahwa proses pengawasan yang dilakukan Bawaslu ini sebagaimana yang diatur dalam regulasi dan pastinya sama dalam setiap jenjangnya, tidak hanya di Bawaslu-nya RI tapi juga di provinsi, kabupaten, kota dan di tingkat bawah gitu. Regulasi mengatur demikian, penerapannya itu juga bisa diimplementasi hingga ke tingkat jajaran di kelurahan desa. Demikian. Terima kasih Saudara Baroro. Prof. Hamdi, silakan. Oke, terima kasih. Siap. Ini pertanyaan penutup yang aja, riang-riang gembira ini, nggak usah terlalu serius. Ya, tadi fase-fase serius sudah selesai gitu, nggak serem-serem. Jadi ini kita tanyakan juga ke seluruh peserta sebagai pertanyaan penutup. Jadi kami ingin minta semacam gimana ya? Ini ujian juga untuk kejujuran. Kita berani jujur mengakui ada orang-orang yang kita lihat pantas, bagus, ya, sepanjang pengetahuan kita dan layak untuk menjadi dinominasikan menjadi apa dalam konteks kita ini adalah menjadi komisioner gitu kira-kira ya. Nah, ini kenapa kami tanyakan dasar pikirnya, ternyata kami lihat sesama apa komunitas kepemiluan itu orangnya pada banyak kan saling mengenal itu maksudnya. To some extent ya Bu ya. Jadi pertanyaan kami ini juga nggak terlalu mengada-ada. Jadi kalau misalnya Ibu kami andaikan jadi nih ya siap ya menjadi anggota komisioner Bawaslu Pusat, satu orang Ibu, berarti kan ada 4 lagi nih. Nah kalau Ibu melihat-lihat gitu dan memberikan semacam apresiatif apa kepada kolega Ibu yang lain, menurut Ibu yang pantas lagi 4 mendampingi Ibu menjadi komisioner Bawaslu siapa ya? Namanya aja, nggak usah alasannya. Nama.
Sepanjang Ibu tahu lah kira-kira begitu. Sepanjang Ibu pantas kayaknya nih. Baik, karena hanya diminta nama yang udah saya Ya, tadi. nama, enggak apa-apa. Ini enggak ada konsekuensi misalnya pencemaran nama baik. Ini apa namanya klausulnya, malah apa pengangkatan nama baik bukan pencemaran ini. Yang disebut malah senang ya. Silakan. Baik, terima kasih. Mungkin yang sekarang masih menjabat di Bawaslu, Pak Bagja. Pak Bagja, oke. Ya. Satu, kedua Kemudian Pak Subair, Pak Subair, kemudian Pak Toto, Pak Toto, kemudian Ana Rusli. siapa? Ana Rusli. Oh, Mardiana Rusli. Terima kasih Ibu Siti. Baik, terima kasih. Sama kita. Saya penggemar juga Manchester City tapi ada City-nya juga. Prof, Ya. Siti Baroro ini adalah profesor wanita pertama, betul Bu? Siap. Ya. Profesor wanita pertama. Nama yang penuh doa. Mantap. Baik, terima kasih. Cukup ya Bapak Ibu. Saudara Siti Baroroh, cukup. Pas waktunya. Anda sudah presentasi dan terjadi dialog hangat dan didinginkan kembali oleh Pak Hamdi Muluk. Terima kasih, selamat sore, besok tes kesehatan ya. Terima kasih. Baik, Silakan. terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.